Buntut penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang pada 18 Desember 2024 lalu, tiga warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau kini jadi tersangka. Satu di antaranya merupakan seorang nenek bernama Siti Hawa atau biasa dipanggil Nenek Awe. Dua orang lainnya yakni Sani Rio berusia 37 tahun dan Abu Bakar alias Pak Aceh berusia 54 tahun. Ketiganya dituduh melakukan perampasan kemerdekaan berdasarkan pasal 333 KUHP. Adapun para warga ini menentang keras penetapan PSN Rempang Eco City. Jurnalis Tribun Batam, Uci Suwaibah, berkesempatan untuk melakukan wawancara eksklusif dengan Nenek Awe di Pulau Rempang. Berikut liputannya untuk Anda. Halo Tribuners, selamat siang. Saya Uci Swaibah melaporkan langsung dari Sembulang, Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dan ini nanti kita bakal berbincang langsung dengan Siti Hawa ataupun Nek Awe dan juga Pak Abu Bakar, di mana beberapa waktu lalu Polresta Barelang menetapkan mereka sebagai tersangka dengan tuduhan pasal 333 terkait perampasan kemerdekaan. Oke, baik. Nenek Awa dan juga Pak Abu Bakar, ini kan usianya sudah senja juga ya, Nek? Ya, udah tua, Nak. Gak senja lagi. Nah, sebenarnya masih najan sih, Nek. Gimana sih, Nenek? Benar nggak sih, Nek, ditetapkan tersangka? Benar kan? Sebab surat itu sudah disampaikan. Jadi dah viral lah nenek tersangka. Jadi warga mungkin khawatir juga. Apalagi anak-anak nenek kan. Karena nenek biasa aja. Nenek biasa aja. Sebab nenek tak pukul orang, tak apa orang. Nenek duduk aja nengok. Nenek bilang dengan polisi itu, Pak, boleh diambil orang ini. Tapi orang mek di kantor camat itu bukan kantor untuk orang mek. Itu kantor Pak Camat tuh untuk masyarakat juga. Jadi ambil orang PT Mek, bawa ke posnya, kita berhadap berunding cara baik lah ya. Intinya pengen ngobrol langsung, biar jadi lebih enak ya, Nek, ada mediasi seperti itu. Jadi Mek tuh biar keluar dari tempat kami, tempat proyeknya nggak ada. Dia buat kerusuhan terus. Spanduk kami menolak, dibuang, disobek. Jadi kami hendak ketenangan, orang tuh bawalah keluar. Itu dari mana Nenek tahu ditetapkan tersangka kemarin? Surat datang ke rumah nenek? Surat pernah datang? Pernah Siapa datang, orang polisi juga. Polisi juga. Nenek terima? Nenek tak terima. Nenek bilang ke orang hukum lah, LBH. Orang LBH ini ngambil. Jadi orang LBH tuh bilang, kasih tahu lah, kami ini tersangka. Oke. Kalau Pak Abu Bakar sendiri seperti apa, Pak? Ini sudah tahu sebelumnya atau gimana, Pak, ditetapkan sebagai tersangka? Sebelumnya saya nggak tahu. Jadi sekali diantar surat dari Kapolres, disitulah saya tahu di situ bahwa saya tersangka gitu. Jadi saya terima surat itu karena saya tidak mau saya melarikan diri daripada kenyataan gitu. Siapa yang ngantar surat waktu itu? Polisi. Polisi. Oke, siap. Nah, ini kan tadi diantar semua oleh polisi kan suratnya di situ. Kira-kira dari nenek sendiri tanggapannya gimana tuh, Nek? Nenek Tiba-tiba kan ini pasalnya memeras kemerdekaan. Nenek jadi heran juga apa jadi merampas kemerdekaan. Nenek tuh heran juga. Nenek kan kita tahu juga soal hukum nih kan. Ya kita duduk aja itu kita minta hak kita juga. Karena orang tuh yang dah berarti bersalah kan. Dia merusak barang kita, barang itu tak nganggu dia aja, kita menolak taruh di jalan, pasang-pasang jalan kan. Jadi orang datang tahu orang Rempangnya masih menolak, orang itu supaya gitu. Jadi ya itu aja kami. Tapi nenek melakukan sesuatu nggak, Nek? Kok bisa ini? Tak ada, nenek heran juga. Apain? Kita kan tetap menolak, kita jaga kampung, itu aja. Jadi nggak ada kayak nahan-nahan? Tak ada. Itu aja kami bilang dengan Pak Polisi itu, orang Mek tuh diambil buat sini, kita bertemu dengan orang Mek di pos itu. Polisi tak ada tanggapan, kayak dia bukan petugas. Udah dia pakai baju dinas, kita heran juga kan, jadi kami tersangka. Tapi nenek heran juga, nenek tersangka, nenek mau kalau tidak, nenek datang pun jam 10. Oke. Nek, itu kan tadi nenek pun juga tidak melakukan melakukan apapun. Terus ada langkah hukum nggak sih, Nek, yang udah nenek lakukan sejauh ini tindak lanjutnya? Tak ada, nenek kan
orang Melayu ini kan baik nak. Kalau anak kita nak jahat, orang itu udah banyak lah tewas. Tapi kita kan kita jaga kampung, bukan jangan kampung kami diambil, jangan dirampas. Kita kan tak mau kampung kita bergeser ke lain. Kita kan memang nenek moyang kita sini memang. Sebelum merdeka, belum Indonesia mereka, nenek Kak Rempang sudah ada nenek kami. Oke, Nek. Kan tadi juga dibantu oleh LBH juga ya, Nek? Iya. LBH untuk dua-duanya juga LBH semua, Nek? Betul. Nah, ini kan juga nggak ditahan, Nek. Setelah penetapan tersangka, Nek, dari kondisi nenek sendiri seperti apa, Nek, sekarang? Nenek biasa aja. Biasa, Nek. Tetap nenek tegak berdiri, jaga kampung. Kesehatan gimana, Nek? Biasa aja. Alhamdulillah, tak ada. Trauma tak atau ada. ketakutan gitu? Sebab nenek tak ada masalah sebenarnya. Trauma. Oke, berarti saat ini baik-baik aja ya, Nek? Iya, baik-baik aja. Terus dari tanggapan keluarga tuh, Nek, gimana, Nek? Iya. Nenek ditetapkan tersangka. Ya, teman anak tuh kan semua warganya bimbang gitu. Nenek dah kan usia, nenek kan dah tua. Kata nenek jangan kita bimbang, kita tetap semangat pertahankan kampung. Kalau nenek, ya nenek hadap sendiri sebab kita orang hukum ada. Jadi jangan kita habis semangat, kita jaga kampung, bukan kita merusak orang. Jangan kampung kita dirampas orang. Ya kalau dapat proyeknya jangan sampai kat kita. Nanti kemana nasib anak cucu kita, gitu nenek bilang. Kalau dari Pak Abu Bakar sendiri seperti apa, Pak? Dari keluarga tahu tentang penetapan tersangka ini, Pak? Ya kalau dari keluarga memang istilahnya kalau yang nggak tahu ini istilahnya dia kan agak trauma kan gitu. Kok bisa tiba-tiba bapak masalah kayak gini kok bisa masuk penjara? Memang dia agak hambar, cuma setelah saya jelaskan pada istri saya, berarti sekarang dia udah tahu gitu, udah apalah. Nah, karena istilahnya apa sama istri dan keluarga saya pun bisa tadi juga. Sementara saya ini orang stroke. Masa saya orang stroke, berjalan pun hampir nggak sanggup, membukul orang itu kan gila kata orang itu. Nah, begitulah apa ini. Masa saya apa itu kok bisa terjadi tersangka, di dalam tersangka nanti bisa jadi saya pelaku. Mana saya melakukan itu sementara saya orang stroke. Itu kan hukum gila tuh, kalau kata orang itu. Ya, ini kan sekarang kami butuh hukum. Nah, hukum yang sebenar-benarnya. Nah, kalau masalah ini kan masih bisa diambil apa jalan yang baik, yang terbaik lah. Nah, itulah harapan bagi saya. Dan seperti apa ini Bapak pemimpin kita, Bapak Presiden, kalau bisa menyelesaikanlah masalah di Pulau Rempang. Bapak setelah ditetapkan tersangka ini ada kepikiran nggak sih, Pak? Kalau kepikiran saya nggak ada. Kalau memang saya bersalah di dalam undang-undang apapun, kalau memang saya bersalah, saya siap untuk dihukum. Siap saya untuk dihukum. Kalau memang saya bersalah, saya tidak akan melarikan diri daripada hukum. Nah, jangan dianggap saya kayak kemarinnya ada yang bilang saya melari diri. Udah di SP2. Udah SP kedua Pak Aceh, udah itu ada yang bilang saya dilarikan orang Pitemek. Nah begitu. Mas saya sekarang memang istilahnya kalau dalam apa, saya khawatir sekarang istilah terjadi penculikan. Saya nggak menuduh siapa si A si B, saya tidak, karena kita ini baru satu kali nampak ke media. Perasaan saya ini kok udah agak lain gitu. Nah, karena pernah kita dengar-dengar dari zaman dulu. Nah, cuma saya minta dari hukum untuk perlindungan kami masyarakat di Pulau Rempang. Oke, ini kan juga salah satu barang bukti penetapan itu kan ada video nih, Nek. Sebenarnya kejadiannya seperti apa sih, Nek? Maksud awak jadi yang pas dijelaskan ke polisi itu kan pasti ada dimintai keterangan nih, Nek. Ya udah ada periksa kami. Itu ya kami bilang, nenek bilang, nenek datang tuh waktu tuh orang tuh udah ada. Jam berapa nenek? Datang sana mungkin jam 10 lewat nenek sampai malam. Tapi orang itu udah ada. Ada. Dan nenek nggak megang sama sekali. Nggak ada, mak memegang bangkai itu. Posisi gimana tuh orang itu? Orang tuh posisinya ada situ, nenek kan di atas jalan. Macam mana mau kalau orang tangan nenek aja bawa berat aja tak bisa sekarang. Oh nggak bisa? Nggak bisa nih, terasa ini kan patah kan. Waktu kejadian kemarin tuh di Goba tuh. Jadi maaf kita mau kalau orang dah baring itu. Dia tuh kan jatuh. Dia lari kan jatuh, dia ngumpet di rawa-rawa. Nenek nggak ada megang orang. Nggak ada, maaf megang. Kan rampas kemerdekaan. Itulah, itu ya jadi nenek heran. Apa? Jadi pemerintahnya tak tahu hukum lagi. Nenek bilang tak tahu hukum lagi. Yang benar
disalah, yang salah dia benar. Itu udah kayak PT Mek tuh. Dilindung lagi di kantor camat. Polisi lagi jaga. Kami mana ada yang melindung kami. Jadi saya sekarang ini supaya Bapak Presiden kita baru ini menangkap karena kami kejadian di Rempang seperti ini. Kami dah 2 kali diserang membuta gini. Jadi kami mintalah Prabowo tindak lanjutkan yang terbaik. Yang kami mohon itu aja lah. Sebab kami diintimidasi terus di sini. Nenek sama bapak nih, ini kan udah ditetapkan tersangka. Iya. Ada ketakutan nggak sih, Nek? Nenek tak takut, nak. Nenek tak takut. Kita hidup sekali, mati sekali. Kita perjuangnya harus takut. Kita membela hak-hak kita demi anak cucu nanti. Kalau kampung kita dirampas, suka tak? Enggak. Dikasih tempat kita tinggal yang tak jelas. Jadi kalau kita tak menghalang ini, sebab Rempangnya besar. Karena PT itu tak jelas. Anggap kami tak jelas PT itu. Nak merusak laut dulu. Berarti dia nyari keuntung dulu. Laut kami kan nak dihancur dulu. Di tempat nenek ini lah. Makanya nenek berjuang. Tapi ada permintaan nggak sih, Nek, dari kepolisian nanti? Maksudnya pertimbangan lah, diberitahu nanti nenek ditahan loh. Gitu. Tak ada, belum ada lagi. Belum ada. Belum ada. Tapi orang hukum kami bilang, Nek, kalau nenek ditangkap, di penjara gimana? Nenek siap kalau nenek memang salah. Tapi nenek, rasa nenek, kalau kita menuntut membela hak kita, rasa nenek tak bersalah. Bukan kita merusak orang kan, kita membela kampung kita. Jangan dirampas. Ini kan seperti perampas, perampok kami anggap, penjahat. Yang ditinggal preman-preman. Untuk Artinya kami. setelah ini tetap memperjuangkan. Tetap, nenek walaupun bagaimana pun tetap nenek berjuang. Bapak sendiri juga seperti itu, Pak Abu Bakar? Sama. Ada yang disampaikan, Pak? Mungkin, Pak? Kalau untuk ini hari tidak ada lagi. Harapannya, Pak? Harapan kami istilahnya membutuh kami berdamai seadil-adilnya. Itulah yang harapan kami. Dan untuk penetapan tersangka sendiri dari nenek dan bapak ini dibebaskan juga nggak sih? Nanti habis ini harapan. itu mungkin yang tahu hukum lah. Sebab hukum tuh kalau nak hukum orang pun tahu hukum juga kan. Takkan kita lelup dalam itu, tak bisa juga. Sebab kami tak ngapa-ngapain, tak jahat. Disebut merampas kemerdekaan tuh seperti apa? Oke, berarti artinya dari pihak terkait ya, Nek, ya, mengumpulkan barang bukti dan juga saksi-saksi dan memutuskan seadil-adilnya. Iya, itu nenek minta. Baik, Tribers, itu tadi bincang-bincang kita bersama Nek Awe dan juga Pak Abu Bakar. Terima kasih banyak Bapak dan juga Nenek atas waktunya. Saya Uci Swaibah dari Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.